Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Isma Abidah, Barik Fadilah, dan Masrufah. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang hukum keluarga di negara Turki. Nah, untuk kawan-kawan selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Secara historis, upaya pembaruan hukum keluarga di belahan dunia Islam mulai terrealisasi pada penghujung abad 19 Masehi. Turki merupakan negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga muslim, dan gagasan itu muncul pada tahun 1915. Turki dalam sketsa historis. Turki merupakan negara yang berdiri di atas reruntuhan Imperium Turki Utsmani yang berkuasa hampir 6 abad lamanya, 1342 sampai 1924 Masehi. Imperium Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Wilayahnya meliputi Asia Kecil, Syria, Irak, Mesir, Afrika Utara, wilayah pesisir Arabia, Azerbaijan, Balka, Hungaria, dan wilayah-wilayah kecil di Volga dan wilayah di perbatasan selatan Rusia. Selain kemajuan dalam bidang militer, juga kemajuan dalam bidang administrasi, institusi sosial, arsitektur, dan pekerjaan umum. Istanbul, ibu kota Turki Utsmani, menjadi satu di antara kota-kota terbesar di dunia. Latar belakang sosial budaya. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk Turki kurang lebih mencapai 72.561.312, yang terdiri dari etnis Turki 76%, Kurdi 15,7%, dan lainnya 8,3%. Agama yang dipeluk oleh penduduk Turki ialah Islam 96%, agnostis 2,3%, ateis 0,9%, Kristen 0,6%, dan sisanya memeluk agama lain. Umat Muslim Turki sendiri terdiri dari 82% Sunni dan Hanafi, 9,1% Sunni dan Syafi'i, 5,7% Alefis. Latar belakang keagamaan. Turki Utsmani merupakan ajaran Islam Ortodoks dan sekaligus mencerminkan corak keislaman masyarakat Turki, yang mana utamanya mereka bertindak sebagai Muslim kemudian baru atas nama bangsa Turki. Bagi Muslim Turki, Hanafi adalah mazhab yang dijadikan rujukan secara formal sampai tahun 1926. Thohir Muhammad. Walaupun 96% dari seluruh jumlah penduduknya beragama Islam, banyak di antara mereka yang secara sadar tidak menjalankan ajaran Islam sebagai akibat dari kebijakan sekularisasi yang diterapkan pada abad 20-an. Sisanya terdiri dari berbagai kelompok seperti Yahudi, Katolik Roma, dan pengikut beberapa kelompok Ortodoks Timur. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perundang-undangan hukum keluarga dan kodifikasi hukum. Sejak tahun 1876, Turki Utsmani telah menetapkan Undang-Undang Sipil Islam atau Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah yang diadopsi dari hukum-hukum pada berbagai mazhab dan sebagian diambil dari materi hukum barat. Namun, undang-undang itu kurang lengkap karena tidak mencantumkan hukum keluarga dan hukum waris. Seluruh materi hukum yang ada pada Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah ini belum sempat direformasi dan belum diundangkan sampai abad ke-20. Nah, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum waris diatur secara resmi oleh pemerintah dengan mengadopsi penuh dari mazhab Hanafi. Karena dirasa adanya penjajahan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam masalah perceraian, maka pada tahun 1915, pemerintah mengizinkan untuk diadakannya reformasi hukum keluarga.
Setidaknya ada 2 kasus yang menjadi alasan mendasar diadakannya perubahan. Nah, yang pertama adalah kasus di mana seorang suami mengkhianati istrinya sehingga istri tidak mendapat nafkah sebagai haknya. Dan yang kedua, kasus di mana sang suami menderita penyakit tertentu yang bisa mengganggu kelangsungan perkawinannya. Nah, sebelumnya juga istri tidak punya hak sama sekali untuk mengajukan perceraian. Wewenang penuh ada pada suami. Dan akhirnya pada tahun 1917 diresmikanlah Undang-Undang Hukum Keluarga yang diambil dari berbagai mazhab dengan menggunakan prinsip tahayyur atau electric choice. Nah, undang-undang tersebut diberi nama The Ottoman Law of Family Right atau Qanun Qara al-Hukuk al-Ailah Utsmaniyah. Undang-undang Ottoman ini terdiri dari 156 pasal, minus pasal mengenai waris. Meski tidak mengkodifikasi masalah waris, namun ini adalah terobosan awal bagi perkembangan hukum keluarga di dunia Islam. Pergolakan politik yang terjadi di Turki pada saat itu sangat mempengaruhi stabilitas perundang-undangan, terutama ketika isu Turki modern mulai mengemuka. Nah, undang-undang ini sempat dibekukan pada tahun 1919 dengan harapan akan diganti dengan undang-undang yang lebih komprehensif. Pada tahun 1923, pemerintah membentuk panitia untuk membuang draft undang-undang baru. Akan tetapi, para ahli hukum yang diserahi tugas tidak berhasil mencapai yang dimaksud. Akhirnya, Turki mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912 yang dijadikan Undang-Undang Sipil Turki atau The Turkish Civil Code of 1926 dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki. Adopsi tersebut dilakukan karena perbedaan internal dari para ahli hukum agama yang gagal mengusahakan undang-undang yang didasarkan pada syariah. Perbedaan tersebut meruncing ketika gagasan untuk menyatukan pengkodifikasian dari The Ottoman Family Right 1917, Undang-Undang Hanafi 1876, The Majalah, dan hukum waris tradisional yang belum pernah terkodifikasi. Bagaimanapun juga, para ahli hukum Turki sudah mempunyai potensi yang melekat untuk menjadikan hukum Islam sebagai pertimbangan awal sebelum menetapkan undang-undang yang baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tinjauan tentang materi hukum keluarga Turki. Undang-Undang Sipil Turki 1926 ini memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, dan kewarisan. Di samping itu, juga memuat tentang kontrak dan obligasi. Nah, beberapa masalah tentang masalah perkawinan. Yang pertama adalah pertunangan. Pertunangan atau khitbah adalah permintaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istri melalui cara yang diketahui oleh beberapa pihak. Nah, hukum keluarga Turki tidak menganjurkan untuk diadakannya pesta seremonial tertentu pra-pernikahan karena khitbah ini bertujuan untuk saling menjajaki antara pasangan calon pengantin. Jadi, ada kemungkinan setelah pertunangan ini akan semakin kuat ikatan batin antara keduanya atau akan menggagalkan rencana pernikahan karena ada ketidakcocokan dari masing-masing pihak. Yang selanjutnya adalah usia pernikahan. Nah, di Turki sendiri, Undang-Undang Turki menyebutkan batas minimal umur pernikahan seorang gadis adalah 17 tahun dan 18 tahun untuk seorang laki-laki. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan dapat mengizinkan pernikahan anak laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun setelah mendapat keterangan dari orang tua mereka. Selanjutnya adalah larangan melakukan pernikahan. Undang-undang Turki menetapkan beberapa kategori larangan-larangan dalam menyatukan melalui ikatan pernikahan, yaitu di mana calon mempelai masih mempunyai hubungan darah dalam garis langsung, seperti saudara laki-laki, perempuan, bibi, paman, keponakan, saudara seibu, saudara seayah, dan juga melalui perkawinan. Selanjutnya, poligami. Undang-undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Terjadi sebelum adanya pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian, atau pembatalan perkawinan.
Nah, perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar orang tersebut telah mempunyai kehidupan pernikahan yang masih berlaku. Selanjutnya adalah resepsi pernikahan. Nah, disebutkan dalam Undang-Undang Sipil Turki bahwa resepsi pernikahan boleh dirayakan dengan agama yang dianut. Hanya saja, sebaiknya syarat-syarat formalitas seperti pendaftaran atau pencatatan perkawinan dipenuhi dulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembatalan pernikahan. Pasal 112 Undang-Undang Sipil Turki menyebutkan bahwa pernikahan harus dibatalkan bila dalam kondisi yang pertama, salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. Yang kedua, pada saat menikah, salah satu pihak menderita penyakit jiwa. Yang ketiga, termasuk dalam pernikahan yang dilarang. Nah, menurut mazhab Hanafi, pernikahan dianggap batal apabila ada rukun dan syarat pernikahan yang tidak dipenuhi. Bila hal itu terjadi dan pasangan telah melakukan hubungan suami istri, hakim harus memisahkan secara paksa dan tidak berlaku iddah bagi wanitanya. Pernikahan yang tidak sah. Undang-Undang Turki memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyatakan ketidakabsahan suatu pernikahan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pernikahan, salah satu pihak merasa dirugikan karena alasan tertentu. Yang kedua, salah satu pihak pada dasarnya tidak punya keinginan sungguh-sungguh untuk menikah dengan pasangannya. Yang ketiga, salah satu pihak mempunyai anggapan yang mendasar bahwa pasangannya tidak memiliki kualitas atau kriteria seperti yang diharapkan. Yang keempat, salah satu pihak merasa tertipu dengan kepribadian atau karakter moralnya. Yang kelima, salah satu pihak mempunyai penyakit yang membahayakan atau salah satu pihak masih di bawah umur. Dan yang terakhir, salah satu pihak menikah di bawah paksaan dan ancaman orang lain yang membahayakan hidupnya, kesehatannya, atau membahayakan orang-orang yang dekat dengannya. Selanjutnya adalah perceraian. Nah, Undang-Undang Turki menyebutkan tentang 6 alasan yang memungkinkan masing-masing pihak untuk mengajukan perceraian. Pengadilan juga membuka kemungkinan adanya rekonsiliasi antara pihak. Namun, jika rekonsiliasi tak terjadi, maka tetap perceraian bisa terjadi. Keenam alasan tersebut adalah yang pertama, salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Yang kedua, salah satu pihak menyakiti pihak lain yang menyebabkan luka-luka. Yang ketiga, salah satu pihak melakukan tindakan kriminal yang mengganggu kelangsungan hubungan perkawinan. Yang keempat, salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal dengan alasan yang tidak jelas sampai batas waktu sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang kelima, salah satu pihak mempunyai penyakit jiwa yang membahayakan kehidupan perkawinan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dalam waktu sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir, perselisihan antara suami istri yang terjadi terus-menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Nah, yang terakhir adalah kompensasi atau ganti rugi dalam perceraian. Pengadilan menetapkan bahwa pihak yang bersalah membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, kewenangan, atau dirugikan reputasinya. Aturan tambahan dari Undang-Undang Sipil Turki yang memberikan hak kepada pengadilan untuk mengatur pihak yang diceraikan tidak peduli bersalah atau tidak, harus diberi ganti rugi oleh pihak yang menceraikan selama pihak yang pertama belum menikah lagi dan periode tak lebih dari 1 tahun dari tanggal perceraian. Hukum waris tentang kewarisan dalam Undang-Undang Sipil Turki diatur dalam buku ketiga. Buku ini memuat tentang aturan kewarisan tanpa wasiat yang diadopsi dari Undang-Undang Sipil Swiss. Nah, undang-undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Hanafi yang berlaku sebelumnya hingga tahun 1926. Dalam Undang-Undang Kewarisan ini, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan warisan berbeda dengan apa yang ada dalam hukum Islam, di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Sedang dalam Al-Quran, laki-laki mendapat bagian 2 kali dari yang diterima perempuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Barik Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Barik Fadila. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang telah dipaparkan di atas. Di sini kita masuk di materi aplikasi dan metode pembaruan undang-undang hukum keluarga di Turki. Di sini Anderson mencatat ada 4 metode umum yang digunakan sarjana dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, yaitu yang pertama tasis al-qada atau siyasah asy-syariah, atau lewat aturan yang bersifat prosedural dan administratif sesuai dengan tuntutan zaman modern yang tidak berubah substansi hukumnya. Kedua yaitu tahayyur atau memilih salah satu dari sekian pandang mazhab fikih yang ada dan talfik dengan atau menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu. Reinterpretasi teks syariah. Ketiga, keempat menggunakan alternatif, misalnya menggunakan administrasi tetapi tidak menyentuh aspek syariah. Itu adalah pendapat dari J.N.D. Anderson 1994. Di sini jika kita melihat dari aspek di negara Turki dengan keempat metode di atas, Turki menggunakan prinsip tahayyur dalam aturan taklek talak yang terdapat dalam UU tahun 1917, di mana istri berhak mencantumkan dalam taklek talak dalam masalah poligami atau pelarangan poligami yang terdapat UU Sipil Turki 1926. Menggunakan prinsip ijtihad dengan reinterpretasi teks, yaitu penafsiran ulang terhadap surah An-Nisa ayat 4 ayat 3 bahwa keadilan yang dibutuhkan untuk bolehnya poligami bukan hanya dalam hal nafkah tapi juga termasuk rasa cinta. Karena itu, menurut Pearl, seperti yang dikutip dari Khairuddin Nasution dari Muslim Family Law, dari bukunya, ada keberanjakan dari esensi hukum Islam. Apa yang dimaksud Pearl ini? Ia adalah adanya usaha penafsiran ulang terhadap teks nas atau memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam penafsiran ulang ini tergantung dalam pemahaman konseptual masing-masing mujtahid. Ada yang menghubungkan dengan latar belakang turunnya ayat, menghubungkan dengan surah An-Nisa ayat 129, ada juga yang mengkaitkan dengan ayat sebelum An-Nisa yaitu ayat 1 dan 2, yang bisa disimpulkan bahwa An-Nisa ayat 3 berkaitan dengan urusan harta anak yatim. Kemudian penetapan batasan umur pernikahan menggunakan prinsip tahayyur di negara Turki, yang juga menyebabkan pendapat Asy-Syaukaniyah bahwa perkawinan Aisyah adalah perkecualian. Jadi perkawinan Aisyah di bawah umur itu adalah pengecualian. UU Turki ini memberikan dispensasi pada kasus-kasus tertentu di mana perkawinan di bawah umur harus diizin dengan izin pengadilan dan di bawah persetujuan wali. Larangan pernikahan, pembatalan pernikahan yang tidak sah merupakan kodifikasi karena mengangkat hukum Islam sebagai bagian hukum yang dipositifkan dalam larangan pernikahan sehubungan dengan kasus adopsi. UU Turki lebih berpegang pada prinsip tahayyur dan talfik. Kembali lagi bahwa tahayyur ialah memilih salah satu dari sekian pandangan mazhab fikih yang ada. Dan talfik itu menggabungkan pandangan sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu. Pertunangan, kalau di negara Turki upaya kodifikasi tersebut hukum Islam klasik dengan cara-cara yang digunakan dengan adat setempat. Begitu juga resepsi pernikahan, hanya saja bersifat administratif. Mengenai kompensasi pernikahan berbeda dengan kompensasi yang ditetapkan dalam hukum Islam. Penetapan hukumnya bersifat tahayyur. Kemudian bab 3 yaitu penutup. Di sini setelah banyak materi yang dipaparkan di atas, maka sini saya menyimpulkan dari materi tersebut, yaitu mencermati dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam di Turki yang datang jauh lebih awal dibanding negara-negara muslim lainnya. Ada beberapa hal yang bisa ditegaskan, yakni 1. UU Sipil Turki tahun 1926 yang diadopsi dari UU Sipil Swiss tahun 1912 tidak sepenuhnya meninggalkan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, dan beberapa kasus masih sangat relevan dan hukum Islam yang berlaku dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian yang kedua ialah UU Sipil Turki ini lebih mengangkat status kaum wanita, terutama adanya larangan poligami, kebebasan si istri mengajukan tuntutan
tuntutan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, juga adanya kesetaraan dalam warisan. Yang ketiga ialah perubahan demi perubahan dalam undangan yang terjadi dari majalah tahun 1876, majalah The Law of Family Right tahun 1917, UU Sivil Turki tahun 1926, adalah karena pengaruh kondisi sosial politik yang belum stabil, yang mana masyarakat Turki pada waktu itu masih merasakan krisis identitas. Demikianlah paparan dari kelompok 4 tentang hukum keluarga di negara Turki. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.